everyone, welcome back to NTI Nursing Talk Inspiration dengan aku Angelica Aprilianti Siotang dari Bachelor of Nursing tingkat 3. Nah, sekarang kita akan membahas tema yang unik banget. Judulnya adalah Jauhi Virusnya, Bukan Orangnya. Nah, kali ini kita kedatangan teman-teman saya di sebelah kanan dan kiri. Boleh perkenalan Kak, nama, prodi, dan juga tingkat. Halo, perkenalkan nama aku Meli, aku dari S1 Keperawatan tingkat 3. Sebelah kanan saya. Halo, perkenalkan nama saya Citra Wahyuni dari Prodi Keperawatan tingkat 3. Nah, terima kasih ya Kak sudah datang sini. Nah, kita akan membahas, tadi temanya adalah jauhi virusnya bukan dengan orangnya. Nah, ini apa ya pembahasan ini? Ini adalah pembahasan tentang HIV dan AIDS. Maka dari itu kita akan mengupas tuntas materi tentang HIV dan AIDS. So, let's check it out. Oke, untuk yang pertama, nah ini nih masih orang-orang awam nih masih termasuk aku juga pada awalnya mengira HIV dan AIDS ini sama nih Kak. Tapi HIV kan tulisannya HIV strip AIDS gitu kan Kak. Nah, ini kira-kira sama atau beda nih HIV dan AIDS ini? Boleh dong penjelasannya? Jadi kalau misalkan HIV itu atau Human Immunodeficiency Virus adalah sebuah virus yang dia itu akan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi karena dia virus, dia itu dapat menyerang siapa saja yang dia itu tidak menjauhi perilaku beresiko. Oh, jadi HIV ini adalah virusnya ya? Iya. Virusnya nih teman-teman. Nah, kalau misalnya AIDS sendiri apa nih Kak? Nah, sedangkan AIDS sendiri adalah singkatan dari A, acquire, I, immuno, D, deficiency, S, syndrome, dan merupakan kumpulan tanda gejala penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus HIV sendiri. Wah, nah ini nih teman-teman, menarik sekali. HIV ternyata adalah virusnya, sementara AIDS itu adalah gejala-gejala yang dihasilkan dari virus ini. Begitu ya kakak-kakak ya? Oke, nah sekarang teman-teman udah tahu perbedaannya HIV dan AIDS. Nah, untuk nextnya, kan katanya kalau misalnya kita udah terpapar virus, nah, dan tidak ditangani akan menjadi AIDS ya Kak? Nah, gimana sih tahapnya seorang itu dari HIV bisa jadi AIDS nih Kak? Nah, kita punya ada 4 tahapan. Yang pertama, ada tahapan jendela, di mana ketika seorang terkena virus HIV, tidak langsung ketahuan bahwa dia terkena virus HIV. Biasanya, tanda ini bisa 2 minggu sampai 3 bulan. Pada saat pengecekan, itu pasti hasilnya negatif atau tidak ketahuan. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap kedua, di mana tahap positif, HIV positif, dan ada tanda dan gejala, tetapi tidak spesifik. Nah, tahap-tahap ini bisa berlangsung 5-10 tahun. Maka inkubasi dalam virus HIV di dalam tubuh manusia ini itu berlangsung sangatlah lama sebelum ketahuan HIV-nya gitu. Wah, menarik. Berarti masa inkubasi dari HIV ini memang dalam jangka waktu yang lama, jadi nggak langsung dia kena AIDS ya Kak ya, begitu. Nah, untuk tahap selanjutnya nih Kak, boleh dijelasin nggak? Nah, tadi kan Kakak Citra sudah menjelaskan dari tahap 1 dan tahap kedua. Lalu kita selanjutnya masuk ke tahap 3, di mana si HIV ini udah mulai positif atau udah muncul gejala, di mana si imun seseorang ini sudah mulai semakin menurun, terus penyakit-penyakit sudah mulai masuk. Contohnya itu seperti pembesaran kelenjar limfa, terus dia diare secara terus-menerus, atau flu. Umumnya dia ini berlangsung selama 1 bulan atau bahkan lebih, tergantung sama si sistem kekebalan tubuhnya. Lalu masuk ke tahap 4, di mana dia itu sudah mulai AIDS. Kalau tadi sistem kekebalan tubuhnya masih menurun, di AIDS ini dia sistem kekebalan tubuhnya ini sudah makin turun secara drastis, dan di itu terjadi juga infeksi oportunistik atau anak perawat biasa bilang IO, yang dimana dia udah semakin parah. Wah, ini nih teman-teman, makanya itu kita perlu banget ngejaga imunitas tubuh kita supaya tetap kuat. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita nih atau seorang udah terkena HIV AIDS nih Kak, apakah ada pengobatannya? Apakah bisa sembuh seperti itu Kak? Kalau kita udah kena HIV dan AIDS ya teman-teman, itu kemungkinan sembuhnya belum bisa. Kenapa? Karena belum ditemukan obat-obatan khusus untuk menyembuhkan secara keseluruhan. Tetapi ada namanya ARV, antiretroviral, di mana ARV ini menekan jumlah virus-virus HIV di dalam tubuh sehingga ODA atau orang dalam HIV ini dapat hidup seperti biasa, menjalankan aktivitasnya seperti biasa gitu Kak. Oke, nah ini pengetahuan yang baru ya buat kita teman-teman. Berarti HIV ini nggak bisa sembuh, tapi bisa dibatasi seperti itu ya, dengan ARV atau antiretroviral. Nah, kemudian
selanjutnya nih Kak, kan HIV ini adalah virus yang menular. Nah, HIV ini bisa masuk ke tubuh melalui apa aja sih? Nah, sebenarnya HIV ini bisa menular dari cairan. Cairannya itu cairan apa sih? Cairan kelamin, di mana bisa melalui cairan sperma, cairan vagina, darah bisa dari transfusi darah, lalu bisa juga dari ibu yang dia itu terkena HIV, bisa dari persalinan atau kelahiran, atau bahkan bisa dari ASI-nya. Begitu, Kak. Oke, kalau misalnya orang yang suka pakai tindik gitu, piercing gitu Kak? Nah, itu nggak bisa sih? juga. Bisa juga ya? benar. Wah, ini teman-teman hati-hati ya. Untuk piercing, tindik ini dilarang banget karena bisa aja ya resikonya ke HIV AIDS ini. Nah, kan tadi jalur penularannya, sekarang yang nggak bisa menularkan HIV AIDS ini apa-apa aja Kak? Nah, banyak banget nih stigma-stigma negatif dari masyarakat bahwa nggak boleh berdekatan nih sama orang HIV, nggak boleh berpelukan, nggak boleh makan sama-sama. Padahal itu semua salah ya teman-teman. Kenapa? Karena HIV sendiri hanya bisa tertular dari darah, cairan susu ibu, sama cairan kelamin. Wah, jadi kalau misalnya kita punya temen nih, dia punya pengidap HIV AIDS, kita bisa ya kayak sebenarnya deketan. Bisa dong. Gandengan bisa Boleh kan, Kak? dong. Nah, tuh teman-teman. Jadi kita harus mematahkan stigma yang berkembang di masyarakat itu ya, teman-teman. Betul banget nih. Nah, selanjutnya nih, apa aja sih? Tadi kan sempat disinggung nih di awal, perilaku beresiko. Nah, perilaku beresiko ini apa sih Kak? Boleh dijelasin nggak? Nah, diantaranya itu hubungan seksual yang bukan suami istri, atau dia juga bisa seks bebas. Begitu juga dengan jarum-jarum suntik yang tidak steril dan digunakan secara bersamaan. Dia itu dapat menularkan HIV. Begitu juga dengan nafsa ya, orang-orang yang pengguna narkoba. Betul banget nih. Ini hati-hati ya teman-teman, perilaku beresiko nih, hindari seks bebas. Kemudian, ada nggak sih cara untuk kita boleh mencegah terhindar dari HIV AIDS ini Kak? Nah, ada 5 langkah nih teman-teman. Nanti kita akan tayangkan di depan sana. Nah, 5 langkah tersebut saya akan menjelaskan 3. Yang pertama ada A, abstain atau tidak atau jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah. Yang kedua adalah be faithful atau setia dengan pasangannya. Nah, ini bagi para playboy, playgirls yang suka ganti-ganti pasangan. Nah, itu pelajaran ya. Terus yang C-nya adalah kondom. Nah, kita tuh sering tabu dengan kata kondom, padahal kondom adalah alat kontrasepsi yang resmi digunakan di Indonesia untuk menekan angka AIDS yang berkembang di Indonesia. Nah, bener Gitu, banget nih Kak. Kak. Aku juga setuju sama Kak Citra bilang ya, masih tabu di Indonesia. Nah, oleh karena itu menggunakan kondom juga harus dengan bijak ya Kak tentunya Iya, ya. harus dengan bijak dan benar ya teman. Harusnya sudah menikah. Nah, itu perlu diingat. Oke, nextnya apa lagi nih Kak? Ada sambungannya? Ada. Tadi kan Citra sudah menjelaskan dari A, B, C, lalu saya akan melanjutkan di D. D itu adalah drugs, jadi sebagai remaja kita juga jauhi narkoba dan jangan dekati narkoba. Apalagi jarum-jarum suntik juga, itu juga bisa mempengaruhi seseorang bisa terkena HIV. Dan juga E itu adalah edukasi, yang dimana sebagai kita perawat, salah satu peran perawat itu kan adalah edukator, di mana kita itu bisa mengedukasi orang-orang banyak dengan menggunakan penyuluhan tentang HIV dan AIDS ini. Terlebih kepada remaja-remaja kayak kita sih. Wah, keren banget ya. Ternyata ada A, B, C, D, E. Wah, ini nih teman-teman perlu diingat ya, A, B, C, D, E ini. Ini adalah cara mencegah HIV. Nah, kemudian misalnya nih Kak, kita atau teman-teman yang di rumah atau orang lain nih punya saudara atau teman yang mengidap HIV. Gimana sih peran kita sebagai kerabat dekatnya mereka atau keluarganya? Gimana kita menyikapi mereka? Dari lingkungannya sendiri, yang pertama jangan bullying, karena orang HIV dan AIDS perlu yang namanya dukungan sosial. Bagaimana dia bisa keluar kalau misalkan dia terdiskriminasi di lingkungannya Kak, gitu Kak. Oke, ada tambahan dari Kameli? Nah, ada juga nih tambahan, kalau misalkan orang HIV ini kan harus meminum patuh obat sama yang namanya ARF ini. Jadi gimana caranya kita cegah si HIV ini berkembang dengan cara kita bantu dia untuk patuh minum obat si ARF ini atau antiretroviral. Wah, berarti kita harus dukung mereka ya kayak untuk terus minum secara rutin ARV karena ini adalah obat yang rutin ya, seumur hidup. Seumur hidup. Wah, sama kayak obat hipertensi dong ya kan, seumur hidup. Nah, ini nih teman-teman harus dukung, bukan malah jadi stigma-stigma negatif ataupun kita menjauhi mereka, padahal sebenarnya kita udah tahu tadi ya penjelasannya tentang penularannya seperti apa. Oke, sekarang kita akan masuk ke segmen mitos atau fakta. Mitos atau fakta yang pertama,
Nah, HIV ini adalah kutukan dari Tuhan. Benar nggak sih Kak, HIV kutukan dari Tuhan? Jawabannya adalah fakta. Kenapa? Karena HIV ini tidak bisa sembuh dan ini merupakan peringatan dari Tuhan diberikan kepada umat-umatnya supaya taat kepadanya, mematuhi perintahnya. Nah, itu dia fakta ya. Ini sebenarnya jawabannya ya persepsi masing-masing ya Kak ya. Tapi aku juga setuju sama Kak Citra kalau ini adalah fakta. Nah, untuk mitos yang kedua. Nah, kalau kontak kulit seperti bersalaman atau bersenggolan itu sudah terkena virus HIV AIDS. Jawabannya adalah mitos. Karena apa? Karena yang tadi udah kita sempat bahas, kalau misalkan penularan cairan HIV ini melalui cairan dalam, yaitu kayak cairan sperma, cairan vagina, darah atau ASI dari si ibu yang menderita HIV tersebut. Nah, berarti jawabannya adalah mitos ya Kak ya. Kita boleh nih bersenggolan, Iya. gandengan boleh ya Betul Kak ya, banget. dengan ODA atau orang dengan HIV AIDS. Nah, mitos yang ketiga, kalau kita berenang bersama, bersin, kena keringat, air, seni, dan kotoran atau terkena gigitan nyamuk, yang nyamuknya itu ngegigit si ODA, ini bisa menularkan. Ini adalah mitos. Kenapa? Karena virus HIV ini tidak bisa melewati host atau perantara. Misalkan nyamuk menggigit kita, itu virus HIV akan mati di tubuh nyamuk tersebut. Jadi itu adalah mitos. Jadi kita boleh bersenggolan, terus kita bisa berteman. Terus kalau misalkan nyamuk itu tidak. Berenang juga enggak ya? Kak? Enggak, Kak. Nah, ini nih, keren banget ya. Ternyata si HIV ini nggak bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih mengira kalau misalnya nyamuk itu bisa menularkan HIV, nah ini dia jawabannya ya, mitos jawabannya. Nah, sekarang masuk ke mitos yang keempat, sekaligus menjadi mitos yang terakhir nih Kak. Benar nggak sih banyak pengobatan tradisional yang mengaku dan menyembuhkan HIV dan AIDS ini? Jadi bisa dihilangkan gitu. Jawabannya adalah mitos, Kak. Karena apa? Sampai sekarang masih belum ditemukan atau belum ada obat yang dapat menyembuhkan si HIV ini. Tapi ada terapi, yaitu terapi ARF yang dapat dia itu mengurangi atau melemahkan si virus HIV tersebut. Wah, nah bener banget ya. Ternyata ARF atau ARV sih Kak? ARV. ARV, nah antiretroviral ya, bukan ARF teman-teman. Nah, wah di episode kali ini ternyata kita udah belajar banyak tentang HIV dan juga AIDS. Ternyata HIV ini nggak menular semudah flu dan batuk teman-teman. Dan tadi kita udah belajar bersama ya, cara menularnya lewat apa aja. Dan cara mencegahnya tentunya adalah menjauhi seks bebas, kemudian kita menjauhi penggunaan jarum dan juga nafsa atau narkoba. Jadi untuk kata-kata hari ini, jauhi virusnya bukan dengan orangnya, jadilah generasi muda yang cerdas. Nah, ingat ya teman-teman, jadi generasi muda yang cerdas nih teman-teman. Oke, di selanjutnya kita akan nonton nih teman-teman video promosi kesehatan, lagu promosi kesehatan yang dibuat sendiri sama FIK Batch 21. Kita saksikan bersama ya. Yuk kawan-kawan, kita cegah HIV. Jagalah dirimu, jagalah sekitarmu. Ayo kawan-kawan, kita cegah HIV sebelum menyesal di masa depanmu. Dengan 5 cara pencegahan HIV. Jauhi seks bebas, setia dengan pasangan. Gunakan pengaman, jangan pakai narkoba. Edukasi tentang HIV dan AIDS. Ayo kawan-kawan, kita cegah HIV. Kenali tandanya dan juga gejalanya. Ayo kawan-kawan, kita cegah HIV. Periksakan diri sedini mungkin. Dengan 5 cara pencegahan HIV. Jauhi seks bebas, setia dengan pasangan. Gunakan pengaman, jangan pakai narkoba. Edukasi tentang HIV dan AIDS. Jauhi virusnya, bukan dengan orangnya. Jadilah generasi muda yang cerdas. Terima kasih banyak teman-teman saya.
Ada Kak Meli dan juga Kak Citra yang udah hadir menjadi narasumber kita kali ini. Dan juga terima kasih teman-teman pemirsa yang di rumah yang udah nonton episode NTI tentang HIV AIDS kali ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman boleh share video ini ke kerabat kalian ataupun keluarga untuk menambah pengetahuan edukasi tentang kesehatan. Nah, saya Angelica Aprilia Siotang dan Saya Meli Juwita. Citra Wahyuni. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!